Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru karyawan SMP Negeri 8 Salatiga dan juga Bapak Ibu calon guru dari PPLIAIN Salatiga maupun dari UKSW Salatiga. Mohon maaf karena menyingkat durasi ya, apalagi hari ini adalah hari Jumat. Untuk pembelajaran era digital, saya hanya membuat video saja. Video pun juga video singkat dari materi yang saya sebenarnya siapkan. Saya crop jadi beberapa bagian saja ya. Izinkanlah saya di sini ya, Siti Umi Fitriah, ingin memaparkan sedikit materi mengenai pembelajaran era digital pada workshop Espansa hari kelima ya. Mohon maaf jika apa yang saya paparkan nanti membuat tidak berkenan ya, karena memang pengalaman saya yang serba terbatas ya. Langsung saja. Era digital adalah masa di mana semua serba mudah dan tidak ada batasannya. Kita dapat mengerjakan apapun secara mobile. Pembelajaran pun tidak hanya terbatas di ruang kelas, tapi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Di era digital ini, guru dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk membuat atau merancang media pembelajaran atau skenario pembelajaran. Berbagai aplikasi dapat digunakan guru agar siswa dapat lebih termotivasi dalam proses belajar mengajar ya. Apalagi aplikasi di Android itu banyak sekali yang tersedia di Play Store ya. Mulai dari KineMaster, kemudian Filmora dan sebagainya, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang lainnya. Pemerintah melalui Kemdikbud saat ini tengah gencar mensosialisasikan rencana pengembangan pendidikan berbasis digital di Indonesia. Hal tersebut dilakukan demi mewujudkan pendidikan 4.0 ya di industri yang sudah semakin maju. Dengan begitu Indonesia dapat mencetak sumber daya unggul agar dapat bersaing di era globalisasi. Program pendidikan 4.0 harus segera diterapkan agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, sekolah harus segera menerapkan metode pembelajaran secara digital agar lebih efisien. Dengan begitu, peserta didik juga akan terdorong untuk lebih melek digital. Akan tetapi, digitalisasi sekolah tak semudah yang dibayangkan ya, karena ada banyak faktor yang memengaruhi ya. Yang perlu dipersiapkan dalam menuju digitalisasi sekolah adalah yang pertama, kompetensi guru harus ditingkatkan terutama dalam penguasaan IT. 2. Melengkapi sarana prasarana di sekolah, terutama prasarana yang berhubungan dengan IT. Metode pembelajaran digital harus mulai diterapkan. Seluruh sistem yang ada di sekolah perlahan tapi pasti harus terdigitalisasi. Kemudian, beberapa perencanaan yang dapat dijalankan sekolah dalam menerapkan pembelajaran digital. Yang pertama yaitu memberikan pelatihan mengenai digital ya, seperti yang SMP Negeri 8 saat ini lakukan ya. Kita pelatihannya bertema digital. Kemudian yang kedua, melengkapi media pembelajaran. Dan yang ketiga, menjalankan e-learning. E-learning sudah kita jalankan ya, hampir 2 tahun kita sudah menjalankan e-learning. Pembelajaran itu secara daring juga. Nah,
di sini saya ingin sekali berbagi pengalaman dalam pembelajaran secara digital ya. Ini ya, media sosial untuk pembelajaran era digital ya. Beberapa media sosial yang sudah banyak digunakan dan bisa menjadi salah satu pemicu peningkatan informasi yang dibutuhkan oleh siswa antara lain YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, blog, Instagram, dan sebagainya. Masih banyak lagi yang lainnya. Bila pemanfaatannya dilakukan secara maksimal, bukan tidak mungkin hal tersebut bisa lebih meningkatkan kualitas dari ilmu ya, namun tentunya juga harus diikuti dengan minimalisir dampak negatifnya. Kita tahu memang ya, pasti ada dua hal, ada dampak positif, pasti ada dampak negatif. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, di depan tadi, kenapa ini yang saya tebalkan? Saya ingin berbagi pengalaman pembelajaran secara digital yang sudah saya lakukan, yaitu melalui channel YouTube ya. Untuk yang lainnya sebenarnya ini juga semua saya lakukan, tetapi mohon maaf belum membuahkan hasil ya, baru sebatas kayak orang iseng seperti itu ya. Nah, kembali ke tadi. Ini ya, ada 7 keuntungan guru. Kita kan sebagai guru sekaligus juga kita punya channel YouTube, sehingga kita bisa menjadi konten kreator YouTube ya, atau biasa dikenal dengan guru YouTuber. Yang pertama yaitu terbiasa meluangkan ide. Ya, dimana kebutuhan akan selalu mengupdate diri itu membuat guru mudah mengucurkan pemikiran baru atau ide segar yang tidak terlintas sebelumnya ya. Karena sering diasah sehingga ide itu selalu muncul. Kemudian yang kedua, memanfaatkan media sosial untuk pembelajaran. Nah, ini yang sudah insya Allah sudah saya laksanakan ya. Pembelajaran kreatif jadi mengasihkan karena konten pembelajaran yang biasanya hanya tapka kini dapat dijumpai di internet dan di media sosial. Yang ketiga, menyalurkan passion atau mengembangkan diri ya, dapat mengekspresikan potensial diri dan dapat menemukan gaya hidup. Perubahan di kehidupan guru menjadi berkualitas dan tidak menutup kemungkinan mendapatkan prestasi. Ini. Kemudian yang keempat, sebagai wadah aktualisasi diri ya, sebagai guru di saat kondisi normal, keadaan yang sibuk untuk memenuhi kelengkapan administrasi dan tugas mengajar, bakat seakan tenggelam ya. Hobi tak terlihat di permukaan, padahal bisa jadi ada banyak hobi dalam diri bisa digali dan dikembangkan lebih lagi ya. Kembangkan bakat hobi lalu rekam dalam bentuk video saat kita menjalankan hobi, kemudian kita unggah videonya di channel YouTube kita. Ini akan menjadi sebuah karya bagi kita. Yang kelima, memberikan manfaat untuk orang lain ya. Bermanfaat bagi orang lain tentu saja sangat menyenangkan. Video kita di YouTube barangkali bisa membantu orang lain dalam mengatasi masalah mereka. Contohnya ini ya, misalkan kita punya hobi memasak dan bisa memasak soto dengan maknyus gitu ya rasanya. Nah, itu kita unggah dalam bentuk video di channel YouTube kita, banyak yang melihat sehingga misalkan ada orang yang tidak bisa membuat, akhirnya meniru apa yang kita lakukan sehingga dia bisa membuat soto maknyus, pasti akan sangat berterima kasih pada kita. Yang keenam, menjadi wadah pembelajaran untuk peserta didik ya. Tentu saja akan sangat berfaedah daripada sekedar video call dan kemudian tidak bisa diputar kembali, kecuali sudah direkam oleh guru ataupun peserta didik. Tapi kalau video kita bisa diputar kembali secara berulang-ulang, kapanpun, dimanapun ya. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, nah inilah perjuangan itu akan nanti pada saatnya yang tepat ya, itu akan membuahkan hasil ya.
dapat memberikan penghasilan lain dari guru selain gaji. Bayangkan, penghasilan atau iklan berlomba-lomba untuk menampilkan AdSense di channel YouTube kita ya. Nah, kembalikan niat keberkahan ilmu yang disampaikan dengan adanya media sosial dan internet. Pengabdian pembelajaran dapat dilaksanakan tanpa batas. Ilmu yang mengalir akan menjadi amal jariah dan ladang pahala kelak kita di akhir ya. Nih, niat tidak akan mengkhianati hasil. Jadi selama bersungguh-sungguh dengan yang kita kerjakan, maka kita akan menikmati hasilnya. Bersabar adalah kunci segalanya. Mungkin sebagian orang bisa viral dan terkenal dengan mudahnya, tetapi sebagian besar harus bersusah payah dan berdarah-darah untuk mewujudkan mimpinya. Kalau kita yakin bahwa menjadi guru sekaligus konten kreator adalah keinginan kita, maka raihlah mimpi itu. Mari kita raih mimpi itu bersama-sama. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Berarti memang tidak ada kata terlambat. Dan terima kasih.